Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat pecinta ibadah online dan juga jemaat GBIS Haleluya Palur yang masih suka dengan online. Mari kita satukan hati, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa, yang selalu memberi kesempatan kepada kami untuk belajar tentang firman-Mu. Kami tahu Tuhan, firman-Mu membekali kami agar kami dapat menikmati hidup di dalam dunia yang terus bergelora ini. Hamba-Mu siap untuk mewartakannya. Jemaat-Mu pun telah membuka hati untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi shalom jemaat GBIS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online dan juga sahabat-sahabat ibadah online, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita buka hati hari ini dengan tema Kristen istri Lot. Sekali lagi, temanya Kristen istri Lot. Lot adalah keponakan dari Abraham. Dia disuruh meninggalkan negeri Ur Kasdim. Abraham mengajak Lot, keponakannya, untuk ikut bersama-sama dengan Abraham. Sampai di Padan Aram, harta Abraham bertambah. Harta Lot pun bertambah. Hartanya berwujud domba dan juga unta. Karena pegawai-pegawainya atau para gembala Lot seringkali bertengkar dengan gembala Abraham, maka Abraham mengambil sikap. Lot, ayo kita berpisah. Kita naik ke sebuah tempat yang tinggi. Kamu arahkan pandang. Kalau kamu ke timur, aku ke barat. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Supaya kawanan domba dapat makan di padang yang luas dan gembala-gembala tidak bertengkar. Akhirnya suatu pagi Abraham dengan Lot mulai berjalan ke tempat yang agak tinggi, lalu dia memilih, Lot disuruh memilih oleh Abraham. Dan Lot memilih tanah yang sangat subur, yaitu di wilayah Sodom dan Gomora. Sekarang tinggallah Lot di Sodom dan Gomora, sedangkan Abraham di tanah Kanaan atau di Padan Aram. Suatu saat Abraham kedatangan tamu, yaitu malaikat Tuhan. Tuhan yang berwujud manusia, dia singgah di rumah Abraham. Dan dia mengatakan bahwa daerah Sodom dan Gomora akan dilenyapkan karena dosanya sudah keterlaluan. Nah, Abraham ingat, dia punya keponakan di sana. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya punya keponakan di sana. Andai kata ada 50 orang yang percaya kepada Tuhan, apakah Sodom dan Gomora akan dihancurkan? Allah mengatakan, kalau ada 50 orang, tidak kuhancurkan. Wah, Abraham sangsi, bingung. Kalau ada 40 Tuhan, 40 orang tidak saya hancurkan. Kalau ada 30 Tuhan, 30 tidak saya hancurkan. Akhirnya Abraham bingung juga. Dia tidak berani menawar lagi. Dan tamunya Abraham ini dilepas di batas kota. Lalu Abraham balik. Dia berdoa, Tuhan, mosok Tuhan, Sodom dan Gomora ada keponakan saya. Ternyata
Malaikat Tuhan diutus ke sana untuk memberitahu kepada Lut bahwa Sodom dan Gomora itu akan dihancurkan. Lalu kita baca Kejadian 19 ayat 15 dan ayat 16. Ketika fajar menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan tidak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, Tuhan itu mengasihi. Dengan berbagai macam cara dia tidak kepengen umatnya itu binasa. Sehingga Lot dibangunkan pagi, lalu dituntunnya. Karena Lot berlambat-lambat, ditarik tangan Lot, tangan istrinya, dan tangan kedua anaknya ditarik supaya cepat keluar dari kota itu. Dengan satu tujuan, supaya Lot selamat. Nah, bagaimana kejadiannya? Mereka lari. Mereka sesuai dengan firman Allah. Mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh malaikat itu. Lalu dia lari. Tetapi, mari kita lihat ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Nah, hari ini tema kita Kristen istri Lot. Hati-hati, banyak jemaat yang masih menjadi orang seperti istri Lot. Atau hati-hati, saat ini banyak jemaat yang masih menjadi jemaat Kristen istri Lot. Kristen istri Lot itu bagaimana? Apa ciri-cirinya Kristen istri Lot itu? Kristen istri Lot adalah Kristen yang masih suka mendengar firman Tuhan. Hebat, ya, kelihatannya hebat, masih suka mendengar firman Tuhan, masih suka beribadah, masih suka persekutuan doa. Bahkan di rumah mereka masih suka baca Alkitab. Di rumah mereka masih berdoa. Jadi secara kasat mata, dia adalah orang istimewa. Tapi di dalam melakukan firman Tuhan, hati-hati. Tapi di dalam melakukan firman Tuhan, mereka berlambat-lambat. Ada perintah A, siap Tuhan. Tapi tidak segera melakukan A. Dia masih berlambat-lambat. Dia masih perhitungan. Benar enggak ya firman Tuhan ini? Bisa enggak ya aku lakukan? Apakah resiko yang seperti ini aku akan jalani? Ini yang sering kali terjadi. Sudah menjadi anak Tuhan yang istimewa sebenarnya. Tetapi lambat di dalam melakukan perintah Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya dia diperintah lari ya lari. Ya, akibatnya dia menoleh ke belakang. Artinya rohaninya ini kelihatannya menggebu-gebu, jasmaninya ini kelihatannya menggebu-gebu, tapi rohnya melempem. Rohnya masih melihat ke belakang. Rohnya masih hitung-hitung. Rohnya masih melihat keduniawiannya.
rohnya masih menghitung untung rugi. Sehingga badannya maju, tetapi pikirannya menoleh ke belakang. Tuhan tidak suka hal seperti ini. Tuhan sudah memberitahu, hati-hati. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keberadaannya. Polamu harus sudah mulai kamu ganti dengan pola iman. Pola percaya pada Tuhan 100%. Sehingga seorang yang memiliki pola 100% mencintai Tuhan, dia mampu untuk berjalan di dalam kegelapan. Karena firman Tuhan adalah terang dalam kehidupannya. Nah, orang yang menoleh ke belakang ini bahaya. Karena mereka menjadi tiang garam, bukan menjadi garam dunia. Ya, Tuhan perintahkan jadilah garam dunia. Sedikit tetapi mengenakkan. Sedikit tapi mengawetkan. Sedikit tetapi fungsinya luar biasa. Tetapi kalau menjadi tiang garam dia berhenti. Kehidupan rohaninya berhenti. Dan itu tidak disukai oleh Tuhan. Hari ini mari kita introspeksi. Mari kita melihat diri kita. Apakah kita sudah menjadi anak Tuhan yang setia dalam ibadah, yang setia dalam persekutuan-persekutuan, yang setia dalam membaca firman Tuhan, yang setia di dalam doa, dan siap untuk melakukan firman Tuhan. Kalau belum, masih ada waktu. Mari kita bertobat, mari kita menjadi Kristen yang menjadi garam dunia. Bukan Kristen yang menjadi tiang garam. Seperti istri Lut. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang istimewa. Kau Allah yang luar biasa. Yang mengingatkan kami Tuhan. Saat ini banyak anak Tuhan yang menjadi Kristen istri Lut. Kami berjanji Tuhan, kami ingin menjadi Kristen yang menjadi garam dunia. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa dan roh kami. Dan kami menyerahkan firman-Mu dalam hati kami, tumbuh dan berbuah lebat. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, kita telah mengakhiri ibadah jangan menjadi Kristen istri Lut. Ya. Dan saat ini kita sudah bebas dari COVID. Tetapi kita harus bijak. Kalau di tengah-tengah kerumunan massa, mari kita pakai masker. Supaya kita bebas dari berbagai macam virus. Yang kedua Bapak Ibu, ibadah GBIS Haleluya Palur sudah ibadah onsite. Dengan jadwal Minggu pagi jam 7 tuh anak sekolah minggu. Minggu jam 9 untuk umum dan selesai umum ada ibadah kaum muda remaja. Yang kedua, ibadah online tetap jalan. Maka doakan. Kru didoakan agar sehat, semangat, dan alat-alat yang dipakai awet. Yang kedua, setiap hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab. Yang belum ikut, yuk rame-rame supaya iman kita makin kuat. Jangan anggap enteng dunia Bapak Ibu. Ya. Tetapi biar roh kita ini menyala-nyala, roh kita ini mampu untuk mengalahkan berbagai macam gejolak dunia.
Yang ketiga, tiap hari Jumat jam 6 sore ada 2 kegiatan. Yang satu kegiatan permata, persekutuan rumah tangga. Bagi Bapak Ibu yang kepingin rumahnya dipakai untuk persekutuan rumah tangga, dapat daftar kepada pengurus. Dan ada ibadah cabang juga jam 6 sore. Bagi Bapak Ibu yang dekat dengan Perumnas, lalu dekat dengan gereja, dapat mengikuti ibadah cabang. Saya rasa pengumuman cukup. Sekian, kita akan akhiri ibadah kita. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau sertai kami, Engkau pimpin ibadah kami, Engkau beri kami sukacita. Kami sudah belajar firman-Mu Bapa. Kami akan bersama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, berkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Kami mohon Bapa urapi hamba-Mu, Bapak Presiden Jokowi, Presiden kami. Engkau akan pimpin berkati, beri kesehatan yang baik di dalam mengelola negara kami. Pimpin pemimpin-pemimpin yang lain, pemimpin negara kami, Engkau akan pimpin berkati ya Tuhan. Para menteri, Engkau akan pimpin berkati. Kami juga berdoa untuk Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RT RW. Kami mohon Bapak pimpin berkati beliau, pimpin untuk melaksanakan segala instruksi yang Presiden berikan. TNI, Polri, berikan penjagaan padanya, pimpin di dalam menjagai negara kami. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan jamahan. Kami berdoa untuk Ibu Gito yang kedua kakinya lemah Tuhan. Kami berdoa untuk Arin yang tulangnya lemah. Kami berdoa untuk Pak Tris yang cuci darah. Kami berdoa untuk Pak Ishak yang badannya lemes Tuhan. Untuk kegiatan gereja kurang mampu. Kami berdoa untuk Ibu Mbing yang ingatannya sudah mulai berkurang. Tolong Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Pada saat kami berdoa, Kau jamah saudara-saudara kami. Dalam nama Yesus, jadilah kuat dan jadilah sembuh. Kami juga berdoa untuk Pak Gito, berdoa untuk Lili, berdoa untuk Ibu Bambang. Kuatkan Tuhan, kesembuhan yang telah Kau berikan, biar menjadi sarana kesaksian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kau telah jamah, Kau telah urapi dan berkati. Kami berdoa untuk pembangunan gereja. Tuhan berikan kemurahan-Mu supaya gereja sempurna dalam pembangunannya. Atapnya tidak lagi bocor dan lampu-lampunya dapat nyala kembali. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau telah dengar doa kami. Sebentar kami akan pulang, antar dan pimpin kami hingga kami sampai di rumah dengan selamat. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaan. Berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.